Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Abror, serta pengajar praktik Bapak Suryanto, Ibu Nina Ulawati, dan Ibu Nuraini. Inilah anggota kami, calon guru penggerak Angkatan 11, kelompok 1 dari Kota Sorong. Untuk diskusi pertama kami, apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sosiokultural yang kami ambil yaitu Tari Yospan. Tari Yosim Pancar atau Tari Yospan merupakan tarian tradisional Papua. Tari ini berasal dari penggabungan dari dua tarian tradisional, yaitu Tari Yosim dan Tari Pancar. Tari Yosim adalah tari gembira yang berasal dari dua daerah, yaitu daerah Sarmi dan daerah Biak. Sementara Tari Pancar berasal dari daerah Biak yang merupakan sebuah tari ekspresi kegembiraan dengan melakukan gerak tari secara bersama-sama dengan menghentakkan kedua kaki serentak ke tanah. Tari Yosim Pancar merupakan salah satu tari tradisional yang hingga saat ini masih eksis meskipun telah mengalami pergeseran fungsi sebagai respon terhadap perubahan kebudayaan. Tari Yosim Pancar dilakukan secara beramai-ramai dan dapat dilakukan oleh seluruh kalangan, baik itu kaum pria maupun wanita, tua maupun muda. Tari Yospan termasuk jenis tari berpasangan yang ditarikan oleh penari laki-laki dan perempuan. Tarian ini bisa ditarikan berkelompok dengan penari laki-laki dan perempuan, saling berhadapan dalam satu barisan. Tari Yospan juga bermakna sebagai tarian persahabatan atau tari pergaulan. Fungsi tari Yospan tidak lain adalah sebagai ungkapan rasa kebahagiaan dengan suasana dan gerak yang riang. Formasi dan pola lantai tari Yospan sebenarnya mengalami berbagai perkembangan. Biasanya, pola lantai dimulai dari dua barisan yang kemudian akan berkembang menjadi pola formasi diagonal, melingkar, formasi silang, tukar tempat, dan lain-lainnya. Perubahan posisi penari biasanya dilakukan dengan penuh semangat, dinamis, dan menarik. Dalam tarian Yospan, gerakan yang menunjukkan kerjasama seringkali terlihat dalam formasi berkelompok atau pasangan. Para penari bergerak bersama-sama dengan gerakan yang serasi dan harmonis, menciptakan pola-pola yang indah dan terkoordinasi. Setiap gerakan menekankan pentingnya bekerja bersama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama, mencerminkan semangat kerjasama dalam budaya Papua. Nilai menghormati diungkapkan dalam tarian Yospan melalui gerakan yang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan antar penari. Misalnya, gerakan-gerakan yang menampilkan gestur salam atau penghormatan kepada lawan, atau gerakan yang menunjukkan penghargaan terhadap kehadiran dan kontribusi setiap penari dalam pertunjukan. Hal ini mencerminkan adat dan budaya yang menjunjung tinggi nilai menghargai satu sama lain. Tari Yospan dengan improvisasi gerakan yang diperbolehkan dalam berbagai interpretasi lokal menggambarkan kemandirian dalam ekspresi budaya. Hal ini sejalan dengan visi Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya memupuk kreativitas individu dalam proses pendidikan. Iringan tari Yospan biasanya menggunakan gitar 6 senar, ukulele, stem bass, dan tifa yang membawakan lagu-lagu populer berbahasa Papua. Properti tari ini adalah kostum yang dilengkapi dengan hiasan kepala, gelang, kalung, dan terkadang lukisan tubuh sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal, yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Tari Yospan
sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, akan menjadi penguatan karakter terhadap murid sebagai individu dan sebagai warga masyarakat dalam membentuk sikap positif dan kesempurnaan budi pekerti. Karakter luhur daerah menjadikan sebuah budaya dalam tumbuh kembang anak secara holistik seimbang dalam menghadapi kodrat zaman. Bahan diskusi selanjutnya sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila memperhatikan asas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kontinuitas atau berkesinambungan. Kedua, konvergen, mengambil dari berbagai sumber. Dan konsentris, tetap berdasarkan karakter budaya sendiri. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Berikut adalah sumber yang kami dapat dari website. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu.